Apakah beternak kambing masih menjanjikan di tahun 2026? Di tengah geopolitik, dunia yang bergejolak, perang, dan juga ketidakpastian ekonomi ini, apakah beternak kambing masih menjanjikan di tahun 2026? Saat ini, perang di berbagai wilayah dunia masih berlangsung. Ketegangan antar negara-negara besar terus-terusan meningkat. Harga energi naik turun tidak menentu. Ekonomi global penuh dengan ketidakpastian. Di tengah kondisi seperti ini, banyak sekali orang yang bertanya, jadi kira-kira apakah beternak kambing masih menjanjikan di tahun 2026? Atau justru sektor peternakan akan ikut terpukul akibat gejolak ekonomi dunia saat ini? Jawabannya mungkin akan sangat mengejutkan, karena justru saat banyak sektor bergejolak, peternakan kambing memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya tetap bertahan, bahkan berpotensi untuk terus berkembang. Mari kita bahas faktanya. Ketika membahas geopolitik, banyak orang langsung berpikir tentang perang, krisis ekonomi, kenaikan harga minyak, dan juga gangguan perdagangan internasional. Memang benar, semua itu bisa berdampak pada berbagai sektor usaha. Namun peternakan kambing memiliki karakteristik yang berbeda dibanding bisnis yang sangat bergantung pada impor dan juga ekspor. Kambing adalah komoditas pangan yang real. Selama manusia masih membutuhkan makanan, selama masyarakat masih melaksanakan akikoh dan juga kurban, permintaan terhadap kambing akan terus dan tetap ada hingga nanti. Inilah alasan mengapa banyak investor agribisnis tetap melirik sektor peternakan saat kondisi ekonomi tidak menentu seperti saat ini. Dampak geopolitik terhadap peternakan kambing. Meski tidak terkena dampak langsung seperti industri manufaktur ataupun teknologi, peternakan kambing tetap merasakan efek dari gejolak dunia yang saat ini sedang terjadi. Misalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Hal ini dapat meningkatkan biaya transportasi. Misalkan antar kambing kita juga perlu transportasi. Ketika beli pakan kita juga memerlukan yang namanya BBM. Jadi tetap akan berdampak. Nah, di sini juga mengakibatkan harga bahan baku pakan tertentu bisa ikut naik. Seperti biaya logistik dan juga distribusi menjadi jauh lebih mahal. Namun di sini ada satu perbedaan penting. Sebagian besar peternak kambing di Indonesia mengandalkan sumber daya lokal, seperti rumput yang berasal dari kebun ataupun lahan sekitar kandang. Kemudian tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat. Pasar utamanya juga berada di dalam negeri kita sendiri. Karena itulah peternakan kambing relatif lebih tahan dibanding bisnis yang sangat bergantung pada bahan yang impor. Permintaan kambing masih sangat besar. Jika melihat data tahun 2026, pasar kambing nasional masih menunjukkan potensi yang sangat besar. Lembaga INDEF memproyeksikan nilai transaksi hewan kurban tahun 2026 mencapai sekitar 26,89 triliun rupiah. Dengan lebih dari 1 juta ekor kambing dan juga domba yang diperkirakan terserap pasar kurban. Selain itu, Basnas menargetkan pengelolaan sekitar 1 juta kambing atau domba untuk program kurban tahun 2026 dengan nilai ekonomi sekitar 2,5 triliun rupiah. Jadi artinya apa? Artinya pasar masih ada, bahkan masih sangat besar. Dan yang menarik, pasar kambing bukan hanya saat Idul Adha. Ada juga kebutuhan akikoh, hajatan, restoran, sate, gulai, tongseng, hingga kebutuhan bibit peternakan. Di sini mangsa pasar kambing masih sangat luas dan masih berpotensi untuk banyak orang terjun ke dunia peternakan. Mengapa kambing bisa menjadi aset krisis? Kita belajar sedikit dari sejarah. Sejarah menunjukkan bahwa ketika kondisi ekonomi sulit, masyarakat cenderung mencari aset yang nyata. Bisa tanah, bisa emas, dan juga ternak adalah salah satunya. Karena ternak memiliki nilai biologis. Seekor kambing yang sehat bisa terus-terusan berkembang biak. Populasinya bisa terus-menerus bertambah. Berbeda dengan kendaraan yang nilainya terus turun. Inilah sebabnya banyak masyarakat pedesaan yang menganggap ternak sebagai tabungan hidup mereka. Saat kebutuhan mendesak datang, kambing bisa untuk dijual dengan cepat. Tantangan terbesar peternak. Namun, bukan berarti semuanya mudah.
Tantangan terbesar peternak saat ini bukanlah perang, bukan juga kondisi geopolitik dunia, melainkan efisiensi biaya produksi, harga pakan, manajemen kandang, kesehatan ternak, dan juga akses mereka ke pasar. Banyak peternak gagal bukan karena permintaannya tidak ada, tetapi karena biaya produksi terlalu tinggi dan juga manajemen usahanya kurang baik. Oleh karena itu, peternak yang memiliki lahan hijauan sendiri akan memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan peternak yang harus membeli seluruh kebutuhan pakan ternaknya. Masih menjanjikan atau tidak? Jawaban singkatnya, ya, masih sangat menjanjikan. Bahkan dalam kondisi geopolitik dunia yang bergejolak. Tetapi dengan satu syarat, peternakan harus dipandang sebagai bisnis jangka panjang, bukan skema untuk cepat kaya. Peternak yang berhasil di tahun 2026 adalah mereka yang mampu menekan biaya pakan, memiliki indukan produktif, menjaga kesehatan ternak, memiliki pasar yang jelas, dan terus belajar meningkatkan kualitas usaha mereka. Jika semua itu dilakukan, peluang keuntungan masihlah sangat besar dan masih sangat terbuka lebar. Geopolitik dunia memang bisa berubah setiap saat. Harga minyak bisa naik dan juga bisa turun. Nilai tukar bisa berfluktuasi. Konflik internasional bisa mempengaruhi ekonomi global juga. Namun, selama manusia membutuhkan pangan dan juga selama tradisi kurban serta akikoh tetap berjalan, peternakan kambing akan tetap memiliki pasar yang sangat besar, khususnya di Indonesia. Karena pada akhirnya sektor pangan dan juga peternakan adalah sektor yang paling dekat dengan kebutuhan dasar manusia. Dan kebutuhan dasar manusia tidak akan pernah hilang hanya karena dunia sedang bergejolak ataupun perang. Kebutuhan pangan akan terus tetap ada. Jadi menurut teman-teman, apakah tahun 2026 merupakan waktu yang tepat untuk memulai usaha peternakan kambing? Atau teman-teman justru sedang menunda ekspektasi karena kondisi ekonomi dunia saat ini? Tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten seputar peternakan, manajemen kandang, dan juga peluang bisnis peternakan yang menguntungkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Welcome to ShowThink Indonesia, where creative ideas meet cutting-edge technology. We are a team of professionals committed to producing high-quality visual content, including commercials, animation, company profiles, films, and other creative videos. With years of experience, we understand every detail of the production process. From concept to execution, we ensure that every project we handle inspires and delivers the message in the most effective way. We believe that every story deserves to be brought to life. That's why we constantly innovate, combining creativity with the latest technology to create captivating and impactful works. At ShowThink Indonesia, we don't just make videos, we tell stories. Join us and let's bring your vision to life. We are ShowThink Indonesia. Keep growing and getting stronger.